Yang terakhir kami panggil wakil sekretaris panitia. Atau ketua panitia. Ya.
Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Atas nama Panitia Wisata Rohani Jemaat Stilo Kalibogo dalam hal unsur persekutuan wanita dan juga semua jemaat Stilo Kalibogo mengucapkan selamat datang kepada tur wisata rohani unsur persekutuan wanita Jemaat Immanuel Mongmer Klasis Biak Selatan. Selamat datang di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan ibadah pembukaan akan langsung dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis Nabire. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis Nabire dalam hal ini yang akan melayani Ibu Sekretaris Klasis, Ibu Pendeta Evelyn Maraya STH. Shalom. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan ibadah di saat pagi hari ini. Ya Allah yang kudus yang telah menyertai kami datang menaikkan puji dan syukur atas sukacita atas yang kami alami saat ini. Untuk itu jemaat, kita menyanyi dari nyanyian rohani 57 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Selamat datang. Abdi Silakan duduk, kita menyanyi nyanyian rohani 62 baiknya yang kedua. Mari muliakanlah dan kata-kata selanjutnya.
Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-35, kemudian pembacaan kita saat ini saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dengan perikop pembacaan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Shalom. Ternyata masih semangat walaupun dari jam 4 pagi di pelabuhan. Iya kah? Tak maaf ya terlambat jemput toh. Dan ada juga Ibu Ketua PW. Iya. Firman Tuhan kita hari ini atau saat ini memulai seluruh rangkaian kegiatan ibu-ibu, tapi juga ada bapak, yang mungkin juga ada anak-anak yang datang dari Jemaat GKI Immanuel Movement Klasis Biak Selatan yang berwisata di tengah-tengah Jemaat GKI Silo Kalibobo Klasis Nabire. Adalah bagian pembacaan perenungan yang kita renungkan sepanjang minggu ini. Ayat 19 hingga ayatnya yang ke-35, saya memilih ayatnya yang terakhir untuk kemudian mengantar kita dalam perenungan di hari ini. Bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya bagi dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Dengan tema renungan mengenal Dia yang bangkit, lalu mau mengarahkan kita saat ini bagaimana kebangkitan Yesus ketika kita mengenal Dia memang bangkit dan kita berjalan di dalam terang firman-Nya. Karena kemudian dalam perjalanan itu kedua murid atau kedua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, tiba-tiba Yesus bersama dengan mereka tidak menyadarinya. Memang di situ dikatakan ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Tapi juga memperhatikan ada pengakuan di situ. Kedua orang ini mengaku Yesus itu orang Nazaret, Dia seorang nabi terkenal, tapi sayang Dia ditangkap, Dia dihukum mati. Artinya Dia menderita. Yesus kemudian menjelaskan siapa orang yang sementara yang mereka percakapkan, tapi sama saja mereka tidak mengenal Dia. Ternyata semasa hidupnya ketika Yesus bersama-sama dengan mereka kurang lebih 3 tahun, mereka juga belum mengenal Dia pasti. Berita kebangkitan sekalipun sudah dijelaskan, sudah diulang-ulang, sudah dibuatkan, juga kurang dipercaya atau diterima oleh para murid. Nanti pada akhirnya baru mereka menyadarinya. Setelah perjalanan panjang, lalu menyaksikan Yesus tetap dalam pelayanannya, membagi-bagi roti atau membagi-bagi makanan, baru mereka menyadarinya. Nah, kita melakukan perjalanan dari Dia pakai Masire, lalu tiba di Silo Kalibobo. Dari Klasis Biak Selatan lalu tiba di Klasis GKI Nabire. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah merasakan bahwa Yesus bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Ya, pasti toh? Ya. Maka dipastikan juga bahwa selama kegiatan di tengah-tengah Jemaat GKI Silo Kalibobo Klasis Nabire, ketika semua arah kita, pandang kita, tujuan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, maka ini yang menjadi cerita kita, bahwa kita ada di tengah-tengah persekutuan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, Klasis Nabire, sama-sama kita bertemu dengan Yesus yang menyediakan segala sesuatu. Capek, lelah, mungkin juga ada yang lapar, mengantuk, tapi yakin dan percayalah bahwa Yesuslah yang bersama-sama dengan kita. Kedua orang murid yang berjalan bersama dengan Yesus selalu mendengar apa yang Yesus ceritakan tentang Dia, berkobar-kobar hatinya. Maka harapan juga ketika kegiatan wisata ini yang sudah direncanakan dan akan berlangsung sampai pada waktu yang ditentukan untuk kembali, hati kita tetap berkobar sebagai perempuan-perempuan yang menerima kabar sukacita pertama. Ya, tidak ada
lesu, tidak ada lelah sih bisa, tapi semangat kebangkitan Yesus, semangat sukacita yang diterima oleh para perempuan pertama berlari untuk menyuarakannya. Artinya kita tetap ada bersyukur, bersukacita, lalu kita pulang juga dalam sukacita iman. Doa syafaat. Sebelum kita berdoa, dipersilakan persembahan pujian. Ibu Pendeta Immanuel Mokmer mau menyanyi, itu catatan. Berdoa. Kuasa kebangkitan Yesus yang mengantar rombongan wisata rohani Persekutuan Wanita Jemaat GKI Immanuel Mokmer Klasis Biak Selatan boleh ada di tengah-tengah Jemaat GKI Silo Kalibobo Klasis Nabiri. Kunjungan balasan dari persekutuan ini dari Biak ada di tengah-tengah jemaat ini bersama-sama dengan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Silo Kalibobo. Engkau tahu Tuhan kerinduan mereka untuk ada di tempat ini.
kabar sukacita yang mereka terima, kabar sukacita yang mereka dengar, mereka lanjutkan dengan memberi hidup dan kehidupan untuk ada dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Injilmu terus disebarkan. Maka ketika rombongan dari Jemaat Immanuel Mokmer ada di tempat ini, Tuhan kiranya terus menjaga dan menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, tetapi juga hikmat dalam kebersamaan untuk bergandengan tangan kebenaran Allah dinyatakan. Silakan berdiri dan kita menyanyi sesungguhnya ku katakan halus ini. Kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan terus memberkati kita. Shalom. Kita sudah selesai pada pembukaan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Ibu Pendeta Inggris Sindosia. Karena itu dengan edukasi akan salam sejahtera untuk kita sekalian, baik PW Immanuel Mokmer kelas Sudah Selatan maupun PW dan seluruh jemaat GKI Silo Kalibobo. Hal pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahannya. Kita hari ini bisa berjumpa setelah 2019 yang lalu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. PW GKI Immanuel Mokmer kelas Sudah Selatan bersama PW GKI Silo Kalibobo kelas Nabire dalam jumpa kita dalam wisata rohani di hari ini, dan untuk beberapa hari ke depan ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan disesuaikan dengan waktu sejak kapal sehingga tidak terlalu lama. Hanya mungkin yang pertama ada PA yang diisi oleh kami, tapi juga oleh pendeta jemaat di Kalibobo. Kemudian materi kami satu, yaitu peran perempuan Kristen dalam keluarga, masyarakat, gereja dan masyarakat. Peran perempuan Kristen dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Itu satu materi yang dapat kami sampaikan. Setelah itu kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang ada di hari pertama, hari kedua dan hari yang ketiga. Iya, intinya bahwa dari materi tentang peran perempuan Kristen dalam keluarga, gereja dan masyarakat, harapan kami bahwa dari PW GKI Immanuel Mokmer kelas Sudah Selatan maupun PW GKI Kalibobo, Silo Kalibobo kelas Nabire mengenal ataupun mengetahui bahwa pribadinya sangat penting sebagai perempuan Kristen yang punya peran yang utama dalam keluarga, sekalipun kegiatan banyak. Ada di pegawai ataupun pekerjaan lain, tetapi peran seorang istri dalam keluarga sangat penting, mengimbanginya dengan kegiatan di luar dalam gereja dan masyarakat, sehingga ada keseimbangan dalam kehidupan keluarga.
yang diharapkan oleh gereja di masa kini. Beberapa hal saya kasih ingat. Terus kita di sini kita sesuaikan diri dengan apa yang ada di sini. Kita tidak bisa bawa dari Mukmer, orang terapkan di sini, tapi kita sesuaikan dengan tempat ini sehingga kita menyatu dengan semua hal. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mari kita menyanyi Mazmur 105 ayat 1. Ucap syukur dan puji Allah dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu. Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan pelayaran kami, Biak, Nabire, dan kami telah tiba dengan selamat di Jemaat GKI Silo Kalibobo. Terima kasih Tuhan, kami juga telah melalui ibadah bersama, pada pembukaan bersama dengan PW Kalibobo, panitia dan majelis. Dan kami telah tiba di tempat penginapan di sini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami selama kami ada di sini. Berkati juga suami dan anak-anak kami yang kami tinggalkan di Biak. Berkati jemaat Silo Kalibobo, seluruh warga yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, Penatua Semas dan Badan Pelayan PW yang kami. Snacknya sudah disediakan di depan. Nanti setelah makan minum baru kita atur dengan panitia Silo untuk tempat penginapan. Ya. Saya sebagai ketua panitia sekaligus juga sebagai ketua PW Silo Kalibobo, yang dalam hal ini kami menerima peserta wisata rohani, peserta tur balasan wisata rohani dari Jemaat Immanuel Mokmer Biak Selatan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama BPK Kasis Nabire yang sudah memimpin kita dalam ibadah pembukaan, dan mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ketua Jemaat Silo Kalibobo bersama PHMJ dan seluruh badan pelayan unsur yang ada di Jemaat Silo Kalibobo yang turut mensupport kami dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan harapan kami dalam kegiatan di hari ini adalah kita terus tetap bekerja sama dengan baik dan membawa dampak yang besar bagi kita sekalian dalam pertumbuhan iman Kristen, apa terlebih kita sebagai perempuan Kristen GKI di tanah Papua, sesuai dengan moto kami PW GKI Silo Kalibobo, seperti seikat sapu lidi yang terus tetap bekerja sama walaupun ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam kegiatan ini. Kami yakin dan kami percaya jika kami saling bekerja sama satu dengan yang lain, yang pastinya kegiatan ini akan tetap berlangsung dengan baik. Itu semua karena petunjuk dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. PW Silo Kalibobo